Shalom, selamat sore, selamat kita kembali datang di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita semua yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang rindu kembali menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita. Kita mau kembali datang di tempat ini, itu kita mau menyembah Dia, memuji dan meninggikan Dia. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini lagi kami boleh ada di tempat ini. Kami yakini Tuhan semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat hari ini Tuhan kembali kami datang, kami bawa korban syukur kami Tuhan untuk kami boleh naikkan bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini. Biar kiranya apa yang kami lakukan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ya. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Ya. Kami mau menikmati pemulihan dari-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kesembuhan dari-Mu Tuhan kami yakin akan kami peroleh saat ini. Roh Kudus Dan kiranya Roh mengalir di tempat Kudus-Mu ini, ya Tuhan memenuhi setiap kami jemaat-Mu. Amin. Engkau yang membawa Haleluya. kehidupan kami untuk menjadi kehidupan yang baru, yang lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Sungguh kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Kami mau masuk ruang maha kudus-Mu. Kami mau masuk dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku masuk Ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan ku masuk. Haleluya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus
tulus Tuhan. Haleluya. Hati tulus. Kami mau menyembah Engkau yang Maha Kudus. Haleluya. Maha Kuasa. Amin. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Dengan yakin katakan ku menyembahmu. Ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami siap menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, Engkau kudus, kudus, kudus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Engkau Raja kami, Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak dipuji. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Amin Tuhan. Terima pujian. Hanya Kau yang layak. Sebab Kau layak. Hanya Kau yang layak. Ku agungkan. Amin. Yesus. Haleluya. Raja di atas segala. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Haleluya. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita percaya Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak dipuji. Kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita memiliki janji kemenangannya daripada Tuhan. Amin. Mari kita mau berglori bagi Dia. Kita percaya walaupun masalah kita belum selesai. Walaupun kita masih banyak pergumulan. Walaupun penyakit kita belum disembuhkan. Tapi dengan iman kita percaya kita sudah menang. Amin. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji glory, glory, hallelujah.
glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Amin. Percaya kita sudah menang. Percaya firman-Nya iya dan amin. Janjinya ada untuk kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Amin. Haleluya. Imani pujian ini saudara. Katakan, aku sudah menang. Aku sudah menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang penuh dengan kuasa. Yesus yang punya segala-galanya. Amin. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Sama-sama ya kita katakan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. 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 Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, silakan duduk kembali. Kita percaya janji kemenangan itu ada untuk kita. Mari, jangan pernah menyerah. Terus bertahan. Jangan pernah menyerah. Kita percaya, kita imani janji kemenangan itu untuk kita. Kita percaya Tuhan menjadikan kita untuk tampil jadi lebih dari pemenang. Oleh sebab itu kita mau tetap bertahan. Kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Dialah perisai kita. Dialah perlindungan kita. Dialah kekuatan kita. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, Tanpa Tuhan kita tidak mampu. firman-Mu Tanpa di Tuhan dalamku, kita tidak punya kekuatan apapun. tenangkan jiwaku, ku
kan berdiri. Kita mau tetap berdiri Di tengah badai. di tengah badai Dengan kekuatan. dengan kekuatan yang daripada yang Tuhan. Kau berikan. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Kami mau tetap bertahan Tuhan. Kami mau tetap ada bersama dengan Kau. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Imani pujian ini saudara. Inilah kekuatan kita. Engkaulah perisaiku Amin. saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan
pujian ini kami sadar betapa kami memerlukan Tuhan. Ya, Untuk senantiasa Engkau limpahkan kekuatan-Mu. ya Tuhan. Untuk kami tidak hanya mampu bertahan, tapi kami tetap terus melangkah selangkah demi selangkah Ya, dalam iman seturut dengan segala yang Kau mau. ya, Dan tanamkan dalam keyakinan kami, untuk kami tetap yakin setiap langkah kami, langkah yang senantiasa disertai Tuhan. amin. Tuhan tolong kami semua untuk tetap mampu menghadapi segala sesuatunya dengan pola pikir yang benar, seturut seperti yang Kau mau lewat firman sabda-Mu ya Tuhan. Petang sore hari ini kami siapkan diri kami kembali mendengar firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk mempersiapkan tanah hati kami yang baik, mampu menerima taburan benih-benih firman-Mu dan tertanam atas setiap kami dan menghasilkan sesuatu seturut yang Kau firmankan. Karena firman-Mu yang telah Kau perkatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Urapi kami semua, berkati kami semua, dan kami mempercayai kasih setia-Mu melimpah atas setiap kami. Doa seru ini kami naikkan pada Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, sementara kita tadi naikkan nyanyian pujian yang terakhir, ada satu semangat dalam lagu pujian ini untuk tetap terus percaya di tengah-tengah pergumulan persoalan yang begitu berat, menantikan akan janji waktu kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berlambat-lambat, bahkan menyadari semua tidak mungkin dapat diatasi dan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tahukah Anda yang mempopulerkan pujian nyanyian ini? Seorang anak remaja yang mengalami kebutaan. Tetapi dia menyanyikan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang terjadi semua sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan yang telah melihat segala sesuatu itu ada maksud dan kehendak yang baik. Sementara yang dijalani itu sesuatu yang terasa pahit. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mendengar satu kesaksian dari sebuah video yang masuk dalam HP saya, di mana orang itu merasa terkagum-kagum akan satu sosok pribadi yang dianggap lemah, tetapi ternyata dia kuat. Satu kali dia naiki sebuah mobil Grab, ternyata dia kaget yang mengendarai mobil itu seorang cewek. Masih muda, tidak terlalu termakan dengan unsur usia. Penasaranlah orang ini, akhirnya bertanya, mengapa kamu memilih pekerjaan ini? Ya, ini yang saya bisa kerjakan. Dalam mengendarai mobil itu sambil dia mencari penumpang untuk cari nafkah, didampingi oleh anaknya yang masih kecil. Lalu bertanyalah si penumpang ini anakmu? Iya, cuma satu, dua. Yang satu di mana? Di rumah. Kenapa dia ikut? Ya, ikut dijaga oleh ibu atau neneknya. Dan kondisi anak ini yang pertama autis, mengalami gangguan. Yang kita tahu itu sungguh-sungguh membuat kehidupan keluarga bisa terpukul. Lalu ditanya, mana suaminya? Sudah meninggal. Saudara, lewat cerita ini di mana orang ini terkagum-kagum. Lalu apakah tidak ada saudara-saudara yang bisa membantu? Orang ini tidak menyalahkan saudaranya. Mana saudaraku mau tahu? Tidak ada yang peduli. Tidak. Dia ada yang senyum. Menurut kesaksian yang saya dengar, dia berkata, saya punya prinsip. Saya tidak minta belaskan seorang lain. Kalau saya memungkinkan bisa untuk berdiri dengan kekuatan yang saya peroleh, saya akan cari nafkah buat anak-anak saya. Dan saya yakin kok Tuhan itu beserta saya. Saya yakin kok Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya.
Sementara saya mendengar kesaksian ini, lalu saya merenungkan bagaimana hidup hari-hari hidup yang kita jalani. Andai kata kita mengalami satu masalah, berapa banyak kita langsung kecewa, tawar hati, kehilangan semangat, sehingga kita tidak lagi punya keberadaan hidup untuk bisa menjadi seorang pejuang dalam menghadapi beban pergumulan demi pergumulan yang ada. Bahkan mungkin dia dikuasai dengan roh mengasihani diri yang berlebih-lebihan, yang mungkin bisa menyalahkan di sekitarnya, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau tahu. Dia tidak mengerti mungkin orang lain yang diharapkan untuk bisa peduli juga ada beban, juga ada pergumulan. Cuma tidak diceritakan. Berapa banyak kadangkala kita terpuruk dengan keadaan itu tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Untuk kita menerima semua dengan kondisi keadaan hati yang longsoh. Karena semua itu tidak membawa sesuatu yang baik bagi kehidupan seseorang. Dan lewat cerita ini, saudaraku, kisah ini, dia mengerjakan dengan begitu semangat. Dia mengerjakan semua dengan sukacita. Dan akhir cerita itu orang ini terinspirasi betapa hidup ini berat. Hidup ini penuh perjuangan. Tetapi harus dihadapi dan dijalani. Tentunya dalam iman kepada Tuhan yang mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah membawa kebaikan. Pada sore hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya beri tema iman yang progresif. Kata dasar dari progresif adalah progres yang memiliki arti, saudaraku, kemajuan. Jadi kalau diartikan progresif, ada dorongan kehidupan untuk selalu mau maju. Iman yang Tuhan taruh atas setiap kita adalah iman yang Tuhan inginkan berdampak yang boleh membawa kepada kemajuan. Seperti yang Tuhan inginkan, ada terus peningkatan demi peningkatan. Kita tidak akan menjadi Kristen yang hanya kanak-kanak, yang hanya mau menerima. Tetapi Tuhan menghendaki seiring waktu kekristenan ini berubah. Tidak lagi menjadi kanak-kanak, tapi menjadi dewasa. Seiring itu semuanya terjadi bisa menjadi dewasa adalah karena perubahan cara mindset berpikir. Tapi kalau tetap terus kanak-kanak, saudaraku, ini tidak ada kehidupan yang progresif dalam imannya. Yang pada akhirnya dia tidak bisa memiliki pengenalan kepada Kristus yang lebih dari apa yang pernah dia sudah kenal. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 18, jalan orang benar itu semakin hari semakin terang, sampai pada terang rembang hari. Ini bicara ada satu kemajuan demi kemajuan di dalam perjalanan hidup imannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, semakin hari semakin terang sampai kepada terang rembang hari. Sampai kepada puncak terang rembang hari itu boleh nyata. Dalam perjalanan hidup kita yang sementara, yang terbatas ini, biar kiranya kita mampu mengakhiri perjalanan hidup kita dan suatu akhir perjalanan yang semakin hari semakin nyata. Apa yang Tuhan telah perbuat dalam panggilannya, dalam rencananya atas setiap kita, seturut seperti yang Dia kehendaki. Karena Tuhan memanggil kita bukan cuma sekedar lalu kita percaya dengan mulut kita, mengaku dengan mulut kita, dan percaya dengan hati kita, selesai. Tapi ada tindakan-tindakan iman yang Tuhan inginkan itu terjadi atas setiap kita. Dan itu perlu sesuatu yang dipahami, yang dapat kita terima melalui firman Tuhan, yang melahirkan satu kemauan yang keras untuk mau maju. Memang untuk mau maju itu, saudaraku, tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Setiap kali kita dihadapkan kepada kepesimisan, dihadapkan kepada sebuah tantangan, dihadapkan kepada sesuatu yang sulit
bahkan mungkin mengerikan, menakutkan bagi kita. Tetapi oleh iman yang progresif, yang bertumbuh di atas sabda firman Tuhan, iman yang dibekali dengan pengetahuan firman Tuhan, dalam pengenalannya akan Sang Allah yang kita sembah, tidak akan surut langkahnya dalam menghadapi tantangan demi tantangan, bahkan hal-hal yang begitu menakutkan sekalipun, dia akan tetap masuk, terus melangkah dalam kemajuannya. Bahkan apa yang Tuhan minta dalam kehendak-Nya untuk kita perbuat, tidak lagi menjadi itu sesuatu hal yang merugikan. Walaupun faktanya kalau kita nuruti kemauan Tuhan, ada sesuatu yang terasa hidup kita terugikan. Apa untungnya? Tapi iman yang progresif, dia tidak melihat apa yang terasa rugi saat dia melakukan kehendak Tuhan, tapi dia mampu melihat endingnya, dia mampu melihat akhir semuanya itu, keindahan-keindahan seperti yang Tuhan janjikan bahwa Allah akan membuat semua indah pada waktunya. Seperti yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 39, orangku yang benar akan hidup oleh karena iman, dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perkataan surat Ibrani mengatakan apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Artinya Tuhan tidak menghendaki iman kita stagnan. Iman yang hanya berada di tempat, tetapi terus melangkah. Walaupun mungkin itu sesuatu yang sulit, tapi dilangkahkan dengan satu langkah demi langkah dengan pasti. Dan kita mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Suatu iman yang didapatinya progresif dalam hidup kita. Ada nyanyian sekolah minggu dulu. Nyanyian ini bersair demikian. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Saudara, nyanyian ini saudaraku nyanyian sekolah minggu. Yesus yang menjanjikan, yang memberikan kemenangan. Tadi kita nyanyi ku menang, ku menang, ku menang. Nah untuk masuk yang namanya ku menang itu ada harga yang dibayar saudaraku. Dan kemenangan itu bukan kita mengatasi masalah eksternal lebih dulu, tetapi kemenangan itu terjadi karena internal kita, keberadaan hidup kita. Tantangan yang terbesar adalah kehidupan manusia lama ini saudaraku. Yang kerap kali menolak, yang kerap kali tidak bisa sejalan dengan kehendak Tuhan. Manusia lama ini maunya yang enak-enak secara kedagingan. Tetapi saudaraku, manusia roh yang telah diperbarui oleh Tuhan, dia senantiasa akan berjalan dalam salibnya Tuhan. Yang terkesan begitu banyak tidak enak, tetapi mempercayai di balik salib itu ada kemuliaan. Sehingga dia mampu melihat bukan persoalan masalah yang dia lihat, tetapi di balik persoalan masalah yang terjadi, yang menanti, yang Tuhan sediakan bagi kita, itu yang dilihatnya. Sehingga fokusnya bukan pada masalah, tapi fokusnya kepada sesuatu hasil dari apa yang akan terjadi di balik setiap persoalan. Seperti seorang murid yang lagi dalam menghadapi ujian, dia akan belajar dengan tekun, dia akan meninggalkan segala kesenangannya sementara dia fokus, dia belajar. Mungkin malam harinya dia bangun kurang tidur, belajar lagi. Karena dia ingin maju supaya ada peningkatan, supaya dia bisa melihat hasil dari setiap ujian itu akan mendatangkan hal-hal yang baik. Kitab suci berkata dalam Mazmur 126, bagaimana orang itu menabur sambil berlinang air mata. Air mata menggambarkan betapa penuh perjuangan. Air mata menggambarkan betapa sulitnya suatu keberadaan hidup yang sedang dia kerjakan. Air mata juga menggambarkan begitu banyak pergumulan, tangisan, tekanan demi tekanan. Tapi kitab suci berkata, ada orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Berjalan sambil menangis. Tetapi kitab suci tidak berhenti hanya sampai kepada keberadaan orang yang menabur
sambil berjalan, sambil menangis dan bercucurkan air mata. Tapi kitab suci berkata dia akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya sambil bersorak-sorai. Dan kita mau belajar saudaraku, untuk kita mau memahami dalam setiap pergumulan persoalan yang Allah izinkan, itu semua adalah untuk membawa kebaikan bagi kita. Kalau sudah baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 15-16. Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun. Ada apa di padang gurun? Tidak ada apa-apanya saudaraku. Orang nggak mau di sana. Tapi Tuhan pimpin sementara waktu kita berada di padang gurun. Apa Tuhan kurang kerjaan untuk membawa orang Israel itu pergi dan berada di padang gurun? Apakah Tuhan itu satu pribadi yang mentolo melihat umatnya untuk mengalami persoalan yang dibawanya ke padang gurun? Walaupun kenyataannya memang di padang gurun ada persoalan. Di sana tanahnya tandus, kering. Tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan. Bahkan dikatakan di sana begitu banyak binatang buas, ada ular-ular yang bisa setiap waktu mendatangkan malapetaka. Bahkan di sana tumbuh begitu banyak kalajengking yang bisa mendatangkan juga problem persoalan. Tetapi dikatakan dalam Ulangan 8, dikatakan tidak lain semua diperbuat hanya untuk mendatangkan kebaikan kepada kita pada akhirnya. Nah, iman yang progresif saudaraku, dia tidak mengarahkan kepada persoalan yang ada, tapi iman yang progresif dia mampu melihat tembus sampai di belakang. Akhir dari persoalan itu apa yang terjadi. Seperti Paulus pernah berkata, aku ini seperti seorang wanita yang mengalami sakit bersalin. Saya tentu tidak pernah merasakan dan tidak akan pernah merasakan. Tapi saya melihat istri saya, anak yang pertama, saya melihat hanya dengar berita kalau sudah lahir. Anak kedua, mendengar berita sudah lahir karena dijaga oleh mama mertua saya. Tapi anak ketiga, Lydia, lahir di Bondoso. Saya mendampingi. Apa yang sedang terjadi? Pergumulannya begitu berat. Rangannya, sakitnya sebegitu rupa. Tapi kitab suci berkata, aku menderita seperti seorang wanita yang sakit bersalin. Tetapi pada waktu dia melahirkan, lahirlah seorang putra atau seorang putri. Paulus berkata, sukacita. Rasa sakit yang baru beberapa menit yang lalu terasa, itu sudah hilang semuanya. Karena sukacita yang diperolehnya sebab seorang anak telah lahir dari buah kasih yang dihasilkan dari sebuah pernikahan yang kudus yang diberkati Tuhan. Kita akan lupa, bahkan kita tidak lagi akan ingat apa yang kita rasakan, selain kita akan bersukacita melihat hasil dari semua yang Tuhan siapkan di dalam iman yang progresif yang bertumbuh itu. Persoalannya, masalahnya, kita tidak mampu melihat tembus pandang di balik segala sesuatu yang terjadi, hanya mandek kepada persoalan. Itu sebabnya lah kerap kali kita stres, kerap kali kita menjadi tertekan jiwa kita, tidak happy dalam kita mengiring Tuhan. Sampai ada orang ngomong, tidak usah setia-setia. Banyak sekali kamu setia, banyak persoalan. Apakah perkataan ini bisa dibenarkan? Tentu tidak bisa dibenarkan. Karena Tuhan menghendaki kita untuk kita setia. Dan di dalam perjalanan hidup yang dikatakan iman yang progresif itulah kita akan semakin mengenal siapa sih Tuhan yang kita sembah itu. Sehingga kata kitab Ayub, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang. Tapi sekarang Ayub bersaksi, bukan dari kata orang, tapi mataku sendiri telah melihatnya tentang keberadaan Tuhan sesungguhnya. Siapa dia Allah yang kita sembah. Saudaraku, pertumbuhan iman yang progresif kepada siapa? Bersatu titik puncak kepada Kristus sebagai sang kepala. Kita baca dalam Efesus 4 ayat yang 15 sebagai awal pembacaan firman Tuhan, sebagai renungan dengan satu tema iman yang progresif. Di dalam
Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kata teguh itu saudaraku, memiliki suatu keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada kebenaran yang tidak lain adalah firman Tuhan. Di dalam kasih kita bertumbuh. Kata kasih di sini saudaraku, suatu kebenaran tindakan yang mengasihi akan firman Tuhan itu. Yang mencintai akan kebenaran itu, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Lewat pengajarannya, lewat kebenarannya. Yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan nyatakan ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi tidak sekedar kita hanya mendengar firman, selesai. Tapi ada tuntutan di balik apa yang kita dengar untuk firman itu bekerja. Dan kita berpegang teguh kepada kebenaran yang kita terima. Yaitu firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17, coba kita baca. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti di dalam Efesus 4 ayat 15 berpegang teguh kepada kebenaran yaitu firman Allah sendiri. Firman Allah itu siapa? Adalah Allah sendiri. Dalam Yohanes yang pertama, ayat yang pertama dikatakan mula pertama adalah firman. Kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti firman itu sendiri adalah pribadi Allah. Buah pikiran Allah yang Allah nyatakan sebagai bentuk kebenaran yang menjadi landasan hidup kita. Yang memacu hidup kita untuk bertumbuh menjadi iman yang progresif. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus sebagai Sang Kepala. Keberadaan hidup kita, Allah ingin iman kita secara perlahan tapi pasti menghidupi firman Tuhan dengan iman yang progresif ini saudaraku. Hari lepas hari kita semakin cinta pada Yesus. Kemarin enggak tahu diam-diam saya nyanyi ini. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Nyanyian kuno. Enggak tahu diam-diam saya duduk-duduk saudaraku. Lalu muncul nyanyian saya masih dulu sekolah minggu. Saya cinta Tuhan Yesus. Saudaraku, lalu saya merindukan apakah saya cinta Yesus? Bagaimana saya mengaplikasikan saya cinta Yesus? Saya mengaplikasikan cinta Yesus. Saya mau berdiri teguh akan firman-Nya. Walaupun firman ini sementara kita berpegang di dalam keyakinan kita, membuat kita saudaraku tidak enak. Tapi kita tahu akhir dari firman Tuhan. Tidak pernah akhir firman Tuhan itu merugikan kita. Tidak pernah firman Tuhan itu pada akhirnya menghancurkan kita. Dan akhir dari firman Tuhan itu tidak lain semua adalah untuk kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Kebaikan kita. Kenapa saya ulangi terus? Karena itu isi hati Allah. Allah menghendaki pada akhirnya iman yang progresif. Bukan iman yang teori. Ya aku tahu itu firman Tuhan. Tapi iman yang dijadikan sebuah praktek hidup dalam keseharian kita, di mana kita menanggalkan konsep kita dan kita menyatakan diri konsep Allah dan dikenakan dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau dalam iman yang progresif. Sekarang kita lihat satu contoh dan kita belajar contoh itu dari bapak nenek orang percaya yaitu Abraham. Kan kita baca saudaraku dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai atau diuji mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela
mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalimat kata rela digarisbawahi. Terus, walaupun kepadanya telah dikatakan, sebelumnya Allah telah berfirman kepada Abraham, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Terus, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang ditulis oleh seorang penulis Ibrani yang ditujukan buat orang-orang Yahudi di berbagai-bagai perantauan, mengutip kisah perjanjian lama, kisah seorang yang bernama Abraham yang notabenanya adalah bapak nenek moyang mereka. Bagaimana Abraham memperagakan imannya, iman yang progresif, iman yang terus bertumbuh. Sehingga iman yang sedemikian inilah yang pada akhirnya mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa di mata Allah. Dan tentang Abraham Allah telah banyak bicara, menjadi kesaksian untuk menjadi teladan bagi keturunan-keturunannya. Apa yang membuat dan melatar belakangi sehingga sebegitu mudahkah Abraham itu tahu-tahu dia dengan rela mempersembahkan anaknya Ishak yang tunggal yang dia kasihi? Apakah semudah itu tahu-tahu dia melaksanakan? Tentu dia kaget, saudaraku. Pada waktu Tuhan satu kali berfirman, Abraham. Tentu Abraham berpikir, wah Tuhan mau memberkati saya lagi. Tapi kali ini tidak. Tuhan berkata, Abraham, besok pagi-pagi kamu bangun, kamu bawa Ishak anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, kata Tuhan, ke atas gunung Moria, dan persembahkan dia menjadi korban bakaran kepadaku. Tentu satu hal yang mengagetkan. Ada sesuatu yang begitu sangat tidak bisa diterima dengan pola pemikiran Abraham. Loh, kok ini yang diminta? Kalau diminta mungkin anak domba, keledai, lembu, sapi, is okay lah. Karena memang Abraham kaya, tidak kurang suatu apapun. Tapi yang diminta ini adalah anakmu yang tunggal, satu-satunya yang dia punya. Kalau Tuhan menghendaki kita mendorong Roh Kudus atas kita untuk kita membawa persembahan atau melakukan sesuatu, kalau itu saudaraku, berkelimpahan masih mudah. Walaupun banyak kali juga sudah berkelimpahan, masih belum bisa memberi. Maunya menerima terus. Tapi puji Tuhan, saya lihat jemaat Tuhan yang saya gembalakan tidak seperti itu. Semua suka mempersembahkan sesuatu bila mana Tuhan menghendaki atas kepentingan apa yang dibutuhkan dalam jemaat lokal ini. Baik dalam operasional gereja, baik dalam peningkatan kesejahteraan jemaat, dalam pelayanan diakonia, sehingga ada keseimbangan antara yang lebih dengan yang kurang itu. Tidak ada jarak, tapi minimal ada keseimbangan, bentuk keberadaan hidup yang saling peduli satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab suci pernah berkata juga melihat ada seorang janda yang memberikan 2 peser dari apa yang dia miliki. Memang tidak dikatakan Tuhan meminta seperti Tuhan berfirman kepada Abraham. Tapi saya percaya itu terdorong oleh dorongan gerakan Roh Allah. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 2. Coba kita baca ayat yang ke-13. Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada dorongan. Dorongan itu telah membawa dia bertindak. Dia bisa menolak, Tuhan,
Aku cuma punya 2 peser. Dan selebihnya aku tidak punya lagi. Dan dikatakan kitab suci, Tuhan itu duduk di dekat peti persembahan. Bukan berarti Tuhan itu mata duitan atau matre, memperhatikan orang membawa persembahan. Seolah-olah persembahan itu begitu sangat dibutuhkan. Dan seolah-olah Allah bergantung pada persembahan. Padahal dikatakan, engkaulah yang mempunyai langit di atas langit dan bumi dengan segala isinya. Tidak ada pun satu kekurangan di dalam pribadi Allah. Bahkan segala sesuatu itu dikatakan datang dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Roma 11 ayat 36. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dorongan itu muncul. Gerakan itu terjadi. Janda ini memberikan. Sampai Yesus berkata, janda ini memberi lebih banyak dari orang-orang yang mempersembahkan. Secara nominal, ada orang memberikan persembahan jauh lebih banyak dari yang dipersembahkan oleh janda ini. Tapi kitab suci berkata, janda ini telah memberikan keseluruhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan meminta kepada kita, bukan berbicara hanya duit. Tuhan meminta ada banyak dalam diri kita. Dan apa yang Tuhan minta itu bisa kita kerjakan. Apa yang Tuhan minta itu bisa kita perbuat. Apa yang kita perbuat, tak kala Tuhan meminta kepada kita. Satu contoh, ada kalanya Tuhan mendorong, ayo dong puasa. Padahal kita bisa melakukan itu. Dorongan itu begitu kuat mendorong kita mengambil waktu yang khusus lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, bahkan mungkin berpuasa. Bisa terjadi kepala mulai pusing, gemetaran mungkin, ada rasa lapar, rasa haus. Ada harga yang dibayar di balik apa yang Tuhan inginkan. Karena mungkin ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa diatasi kecuali dengan doa dan puasa. Karena dalam Matius pasal 17 ayat 21 dikatakan, sejenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Allah akan bertindak, Allah akan menyatakan sesuatu itu melalui firman-Nya, di mana Allah mengendaki apa yang difirmankan itu diresponi dengan iman yang progresif. Yang tentu tidak perlu dipamerkan waktu kita berpuasa. Kita bukan seperti saudara-saudara yang lain menunjukkan dirinya puasa. Tidak usah. Biar diri sendiri itu yang tahu dengan Allah. Belum lagi masih ada banyak mungkin aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ada harga yang dibayarnya. Yang jelas apa yang Tuhan minta itu ada pada kita. Bisa kita perbuat. Kecuali kalau Tuhan minta kepada Abraham. Abraham persembahkan anakmu. Anak sing sopo. Orang gak punya anak. Tapi sudah punya anak. Mungkin sesuatu yang kita kasihi. Mungkin sesuatu yang kita cintai. Begitu berat untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi itu maunya Tuhan. Tapi saya boleh melihat, Abraham dia mampu melihat di balik semuanya itu. Ada sesuatu yang besar menanti melalui cara ia berpikir. Apa yang menjadi latar belakang keberadaan Abraham itu bisa serta merta saudaraku dikatakan tidak menunda-nunda. Dia tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Tapi semua dikerjakan saudaraku dengan penuh keseriusan hati. Malamnya Tuhan berfirman, pagi-pagi saudaraku. Kitab suci berkata dalam Kejadian pasal 22. Abraham sudah mempersiapkan keledainya, dia mempersiapkan pelananya, dan dia membawa Ishak bersama dengan 2 bujangnya. Perjalanan 3 hari sampai di bawah kaki bukit Moria. Seperti yang dimaksudkan oleh Allah. Persembahkan di atas gunung Moria. Saudara, perjalanan demi perjalanan penuh dengan suatu kegelisahan mungkin. Penuh dengan peperangan demi peperangan. Gua mau lanjut atau mundur ya? Kalau gua lanjut sebentar lagi Ishak mati di tanganku.
Tapi kalau aku mundur, apa yang Tuhan minta, aku tidak bisa memenuhinya. Bukankah Allah yang mengasihi saya, satu Allah yang begitu baik bagi saya? Masa kebaikan Allah yang begitu besar kebaikannya bagi saya? Masa Allah yang begitu besar mengasihi saya tidak bisa tuh belajar mencintai untuk menyenangkan Allah. Allah yang senantiasa memperdulikan saya. Allah yang senantiasa selalu mau tahu dengan hidup saya. Masa sekarang permintaan Allah tidak pernah saya perhatikan? Bukankah itulah yang menjadi kesukaan Allah? Manakala saya bisa menuruti dan manakala saya mentaati, maka itu semua boleh menyenangkan hati Allah. Terjadi peperangan. Kemarin saya bicara di Besuki, peperangan yang terbesar itu adalah melawan diri kita sendiri. Kemalasan. Ada dorongan, sudah bangun pagi. Ayo bangun pagi. Dilihat, aduh, jam 2. Tetapi ada dorongan, ayo dong. Rasanya kepingin doa, tetapi keberadaan hidupnya masih terasa mungkin ngantuk. Terasa mungkin masih enak tidur. Nantilah jam 3. Berapa banyak kadang-kadang kita nawar-menawar dengan Tuhan. Saya pernah, nantilah, jam 2. Jam 3, jam lagi. Pernah Anda ngomong dengan sendiri seperti itu? Jam lagi. Begitu menunda 1 jam lagi, tahu-tahu bablas. Jam 5 sudah bangun. Sehingga tidak lagi bisa memberikan waktu yang cukup. Karena banyak kesibukannya. Ada rasa penyesalan. Lalu kita janji, besok Tuhan. Tuhan tuh baik, dia menanti lagi. Tidak ditepati lagi, besok Tuhan. Lalu kita nyanyi, kapan-kapan. Nyanyi seperti nyanyian Kuples, kapan. Tidak pernah terpenuhi. Nah sekarang kita mau belajar apa sih latar belakangnya. Sampai tadi dikatakan Abraham berpikir, kita baca kembali dalam Ibrani 11 ayat yang 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa. Kalimat berkuasa memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan yang melebihi dari segala kemampuan apapun yang digambarkan kuasa Allah itu, yang dipikir oleh Abraham, diwujudkan dengan sebuah pemikiran. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Inilah yang melatar belakangi keberadaan dari Abraham. Bahwa apa yang aku perbuat, akhir semuanya itu bukan kehancuran. Tapi satu hal yang indah, sekalipun yang dilihat itu kematian. Tapi Allah berkuasa, Allah punya kesanggupan. Sekalipun orang itu sudah mati. Dan dari sana, dari kematian itu, ia akan memperoleh, walaupun diungkapkan seakan-akan telah menerima kembali. Artinya sesuatu yang dilakukan itu tidak hilang, tidak lenyap. Tapi dia akan memperoleh di balik apa yang sudah dia perbuat. Berpikir tentang Allah. Maka dari itulah saudaraku, kita mau belajar yang pertama. Iman yang progresif, nyata melalui bagaimana saat pikirannya berpikir tentang siapa Allah itu. Iman yang progresif, nyata melalui bagaimana dia berpikir tentang Allah. Siapa dia yang dipercayainya. Dia fokus kepada Allah yang mempunyai firman. Dia fokus pada pribadi Allah yang telah menyatakan kehendaknya. Melalui pengalaman hidupnya. Di mana dia pun pernah mengalami kematian. Pintu kematian sudah terjadi, tertutup. Tetapi akhirnya dia melihat ada pintu yang terbuka, pintu kehidupan. Dan dia mengalami mujizat, dia mengalami suatu hal yang luar biasa. Apa yang dikatakan mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Satu kali Allah datang kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, coba kita baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan.
Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Allah menampakkan diri bagaimana dia menjadi perisai, tempat pelindungan, tempat untuk bersandar. Allah menampakkan diri menjadi perisai yang boleh menjadi andalan hidupmu, yang akan siap memberikan kekuatan dan pelindungan dari segala sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang buruk. Dan dikatakan upamu sangat besar. Kalau dikatakan upahmu sangat besar, upah itu bicara sebuah hasil. Ada sesuatu yang sudah kita perbuat. Maka apa yang sudah kita perbuat, yang kita sudah kerjakan, baru kita mendapat upah. Upah itu sekali lagi hasil dari sesuatu apa yang kita perbuat. Dan Tuhan berkata, upahmu besar kalau kamu mengerjakan sesuatu dan hasil dari apa yang kamu kerjakan, upahmu besar. Coba kita kembalikan pernyataan ini dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya sebab barang siapa yang percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya Allah itu ada, Allah yang berkuasa. Allah yang memiliki kemampuan yang melebihi dari segala apapun, yang sanggup melakukan hal-hal di luar cara berpikir keberadaan manusia yang terbatas. Dan bahwa Allah memberi upah, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perkataan sungguh-sungguh itu adalah bentuk keseriusan kita mendengarkan firman-Nya, bentuk keseriusan kita meresponi kebenarannya, dan kita mentaatinya, berpegang teguh pada kebenaran tadi dalam Efesus 4 ayat 15. Di dalam kasih bertumbuh ke arah Dia sebagai kepala, yaitu Kristus. Ada upah. Lalu Abraham berkata dalam Kejadian 15, "Ah Tuhan, untuk apa segala sesuatu yang aku miliki? Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati aku begitu banyak dengan limpah kekayaan. Tapi untuk apa? Aku tidak punya anak. Nanti pun kalau aku meninggal, semua ini jatuh kepada Eliezer." Siapa Eliezer? Hamba yang setia, hamba yang senior, yang berasal dari kota Damsyik. Jadi percuma seolah-olah upah Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada Abraham, kalau akhirnya itu tidak lahir dan diterima oleh ahli warisnya. Lalu Tuhan ngomong, enggak, kamu kan punya anak. Coba kamu keluar. Lalu Musa keluar. Coba kamu menengadah ke langit. Bukan Musa, Abraham lalu menengadah ke langit. Lalu Tuhan ngomong kepada Abraham, lihat tuh bintang-bintang yang begitu banyak. Seperti banyaknya bintang-bintang itu, aku akan berikan kepadamu keturunanmu begitu banyaknya. Kitab suci berkata dalam Kejadian 15, kalau kita baca ayat yang ke-6, lalu Abraham percaya kepadanya. Kejadian 15 ayat ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalimat kata percaya, dia berkata, ya Tuhan, aku imani, ya Tuhan, aku serius mewujudkan itu untuk memungkinkan semua itu menjadi nyata. Dan Tuhan berkata, diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang terjadi? Ternyata tidak juga terwujud Abraham punya anak. Pada akhirnya kita tahu istrinya Sarai memberi Hagar untuk menjadi bagian yang bisa memberikan keturunan bagi Abraham. Lalu lahirlah Ismail. Kitab suci berkata, Abraham pada waktu melihat Ismail lahir, umurnya 86 tahun. Abraham keluar dari Ur Kasdim 75 tahun usianya.
Tuhan berjanji pada mulanya, keluar kamu dari Ur Kasdim. Kau akan diberkati, akan dibuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tentu dengan keturunan-keturunannya. Dan kembali Tuhan menjanjikan itu melalui pernyataan bintang-bintang. Dan dinanti 11 tahun tidak juga terjadi. Lalu Sarai memberikan seorang budaknya yang bernama Hagar dari Mesir, lalu disetubui oleh Abraham atas sepengetahuan dan kehendak daripada Sarai. Zaman dulu masih memungkinkan, karena itu suatu hal yang susah untuk diterima, tapi ada kebenarannya yang saya tidak ada waktu untuk menceritakan itu biar tidak terlalu menyimpang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ismail lahir. Tentu yang dipikir oleh Abraham, inilah yang dimaksudkan. Padahal bukan itu dimaksudkan. Setelah Abraham berusia 100 tahun. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 kita baca. Kejadian pasal 17. Ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kondisi Sarah sebelumnya mandul. Ini satu hal yang aneh. Tuhan menjanjikan keturunan, tetapi buah rahimnya tidak pernah dibuka oleh Tuhan, tetap terus dalam kondisi yang mandul. Tetapi pada waktu Abraham menerima firman Tuhan, dia percaya karena dia masih perkasa. Dan buktinya dia bisa memberikan keturunan, lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Tapi Tuhan datang dan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu kan punya anak, lahir dari rahim dari istrimu yang bernama Sarah. Abraham tertawa. Hah, mosok sih. Mulai dulu ngomong terus Tuhan, tapi kok tidak pernah terwujud. Ngomong terus kok tapi tidak pernah menjadi kenyataan. Apalagi sekarang sudah usiaku 100 tahun. Kasep Tuhan. Terlambat Tuhan. Kira-kira begitulah kalau bisa diungkapkan satu bahasa lewat apa yang dikatakan Abraham tertawa. Tapi Tuhan ngomong, engkau kan punya anak. Kita baca ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenalkan hidup di hadapanmu. Terus, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian kekal, perhatikan, untuk keturunannya melalui Ishak. Kondisi Abraham sudah tua, sudah tidak mungkin, tapi disinilah dia belajar iman itu menjadi progresif melalui pengalaman bagaimana dia yang tidak mungkin bisa punya anak, berbeda dengan lahirnya Kristus, Sang Firman menjadi manusia. Karena dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan dari seorang keinginan laki-laki. Tapi Abraham waktu itu, saudaraku, dia masih bersetubuh. Disinilah akhirnya Abraham melihat, loh, aku kok mengalami kehidupan. Dalam keberadaan yang sebelumnya dia sudah mengalami kematian. Dalam kondisi keadaan yang tidak lagi menjadi pribadi yang produktif. Ditunggu 1 bulan, dia melihat hasil dari hubungan itu. Tahu-tahu Sarai sudah mengandung. Dari pengalaman hidup yang sedemikian ini, saudaraku, menatar belakangi Abraham untuk dia berpikir siapa Allah itu, siapa Tuhan itu, yang mempunyai firman itu, yang tidak pernah gagal firman-Nya. Siapa Tuhan itu yang mempunyai firman
firman-Nya adalah iya dan amin. Siapa Tuhan itu yang punya firman? Firman-Nya berkuasa. Firman-Nya sanggup mewujudkan dari segala apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga pada akhirnya lewat keberadaan iman yang progresif mengenal siapa Allah itu, membangkitkan keberadaan hidup bahwa hal-hal yang terjadi, yang Tuhan minta atas anaknya Ishak itu, tetap akan terjadi hal-hal yang indah karena Allah itu berkuasa. Pada sore malam ini, Allahnya Abraham itu Allah kita. Dan Allahnya Abraham itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allahnya Abraham adalah Allah yang sama memiliki kasih kepada Abraham. Dia juga Allah yang memiliki kasih kepada kita. Dan dia Allah Abraham adalah Allah yang punya kehendak. Dan dia juga mau menyatakan kehendaknya atas setiap kita. Dan kalau Abraham, Bapak orang percaya, telah memiliki iman yang progresif, Allah menghendaki kita keturunannya mampu juga melahirkan perjalanan iman kita, iman yang progresif. Bisa katakan amin? Dan itulah yang Allah inginkan hidup di antara setiap kita. Tentu melalui berpikir kesanggupan Allah di tengah-tengah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu kesanggupan cara berpikir bukan yang jelek, bukan yang buruk akan terjadi. Walaupun mungkin sementara apa yang bagus, apa yang indah, percayalah Tuhan merancangkan semua atas setiap kita. Bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Tuhan pernah berkata, Bapa yang jahat sekalipun tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Masakan aku Bapa yang sempurna, tidak tahu bisa memberi yang terbaik. Bahkan dia memberikan yang terbaik, yaitu rohnya ada tinggal. Itu bicara kehidupan Allah sendiri menjadi nyata atas setiap kita. Sekarang bagian kedua saudaraku. Iman yang progresif dinyatakan oleh Abraham saudaraku. Melalui keberadaan kehidupan Ishak. Ya, menjadi topik permintaan Allah, persembahan Ishak. Jadi antara Allah melihat Ishak, antara Abraham melihat kepada Ishak. Apa yang menjadi sesuatu yang dilihat oleh Abraham tentang Ishak? Tadi dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 18, coba kita baca lagi. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Sama seperti dikatakan tadi dalam kitab Kejadian 17 ayat yang ke-18. Dari Ishaklah akan menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Iman yang progresif saudaraku, dia akan berpegang teguh kepada perjanjian Allah. Di mana waktu Tuhan ngomong kepada Abraham, kau akan punya anak. Abraham berkata tadi, cukuplah Ismail, aku sudah tua. Tidak mungkin. Istriku Sarah juga sudah tua. Ini kan Ismail sudah lahir. Biar Ismail kiranya Tuhan yang akan menjadi keberadaan janjimu untuk memberikan keturunan seperti yang difirmankan. Tuhan ngomong enggak. Walaupun Ismail pun diberkati Tuhan. Tetapi Ishak bukan hanya diberkati tapi menjadi anak perjanjian. Dan menjadi perjanjian Allah yang kekal. Kata kekal itu saudaraku, sungguh tidak ada batas waktu. Dan untuk keturunannya. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 9 berkata, Allah ingat untuk selama-lamanya akan janjinya kepada umatnya sampai kepada 1000 angkatan sekalipun. Artinya Allah tidak akan pernah lupa dan lalai akan firman-Nya. Dan ini yang harus dipegang oleh orang percaya. Di tengah-tengah permintaan Allah, kita lawan semua dengan pernyataan Allah juga bahwa Allah itu setia akan firman-Nya. Dan kita berdiri atas firman-Nya, berjalan terus atas firman-Nya. Sementara itu dia percaya Ishak tidak mati. Ishak akan hidup karena itu janji Allah. Kalau Ishak mati dan tidak dibangkitkan berarti apa yang sudah Allah firmankan itu gagal. Berarti Allah dusta, berarti Allah pembohong. Tetapi iman Abraham berkata, Allah itu bukan Allah yang dusta, bukan Allah pembohong.
Dan aku yakin kalaupun Allah meminta Ishak dan sekalipun anak itu harus mati dipersembahkan di atas gunung Moria, aku percaya Allah terlalu sanggup memberikan kehidupan seperti Allah memberikan kehidupan di dalam hidupku. Sementara aku sudah mati, yang tidak mungkin bisa memberikan kehidupan, yang tidak mungkin bisa memberikan keturunan. Aku sudah mati, kitab suci berkata buah sakarku sudah mati. Aku sudah tua 100 tahun, tidak mungkin aku bisa memiliki anak. Istriku juga sudah mati, tidak hanya mandul, tapi sudah menopause. Tapi di dalamnya Allah telah berikan kehidupan. Dan Tuhan telah membangkitkan sesuatu yang mati dalam hidupku. Untuk aku bisa melihat pintu terbuka, melihat kehidupan demi kehidupan Allah yang Allah janjikan. Demikian pula akan janji Allah tentang kesetiaannya dari Ishaklah yang disebut perjanjian kekal untuk keturunannya. Sebab itulah dalam Ibrani tadi pasal 11 ayat yang ke-18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kan menjadi keturunan Abraham melalui Ishak. Nah kalau Ishak ini mati berarti ada sesuatu yang sudah terpotong. Tetapi Allah adalah Allah yang terus memberikan kesinambungan dari firman-Nya. Di tengah-tengah sesuatu yang kita Tuhan minta, kok terasa sesuatu itu akan berakhir. Tapi Tuhan tidak pernah berakhir dengan segala rencananya. Dikala Tuhan mulai meminta kepada kita, ada sesuatu kita berpikir, wah ini pasti sudah berakhir. Tapi firman-Nya tidak pernah berakhir. Inilah yang telah melahirkan iman yang progresif. Melalui keyakinan akan firman-Nya. Seperti yang dikatakan. Nah, kalau saudara baca dalam Roma pasal 4 ayat 17. Coba kita baca. Pernyataan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Mengutip kisah tentang Abraham. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan. Kata ditetapkan tidak bisa diubah-ubah. Menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ditetapkan. Dan ketetapan itu melalui Ishak. Bukan melalui Ismail. Lahir dalam masa-masa yang tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan malam ini. Kiranya semuanya boleh masuk dalam keberadaan iman yang progresif. Di tengah-tengah hal-hal yang rasanya, kalau aku nuruti, kok katanya Tuhan mau memberkati. Kata Tuhan akan seperti ini, kok kenyataannya kok tidak seperti itu. Mari kita percaya, kita langkahkan bahwa Tuhan yang hanya menguji iman kita. Dia akan melihat sampai di mana kesungguhan iman kita untuk mempercayai akan firman Tuhan. Apakah kita hanya percaya kalau semua itu sesuai dengan logika saya. Tapi kalau tidak sesuai dengan logika saya, apakah saya masih tetap percaya? Baik sesuai dengan logika saya, tidak sesuai dengan logika saya, tetap saya percaya bahwa sungguh kita harus memiliki iman di atas segala logika. Dan melalui logika yang kita mengerti, kita tahu siapa Tuhan itu. Satu pribadi Allah yang disebut Maha Kuasa. Bagian yang ketiga sekarang saudaraku. Kesimpulannya, iman yang progresif. Apakah hidup di antara kita? Apakah kita kecewa? Lalu kita mundur dalam Ibrani 10 ayat 19. Orangku yang benar akan hidup oleh karena iman. Dan apabila dia mundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Apakah kita kecewa? Apakah kita tawar hati dalam kita ngiring Tuhan? Apa yang Tuhan minta kok rasanya terlalu berat bagi kita? Sekali lagi, padahal kita mampu untuk melakukan dan mengerjakannya. Apa kita berkata, ya Tuhan, berfirmanlah, aku akan melaksanakan. Apa kita berkata, ya Tuhan, aku setuju dengan firman-Mu. Ya Tuhan, aku ingin firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidupku. Ya Tuhan, kuatkan aku untuk aku bisa mewujudkan firman demi firman atas setiap kita. Dan apa yang terjadi di atas gunung itu? Setelah Abraham mengambil pisau, siap ditancapkan kepada Ishak dengan satu keyakinan, anakku mati, tetapi akan hidup kembali. Karena Tuhan yang memfirman tidak akan pernah gagal, tidak pernah mengingkari janjinya. Berkuasa membangkitkan yang sudah mati sekalipun. Apa yang terjadi? Dia semakin mengenal, iman yang progres hanya mengenal Allah itu. Dalam wawasannya yang luar biasa, dia melihat ada seekor anak domba
yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Lalu anak domba itu dipersembahkan kepada Allah. Di sanalah Abraham berkata, di atas gunung Allah sudah menyediakan segala yang diperlukan. Yang terkenal dengan satu nama, Yehova Jireh. Ada nyanyi yang berkata, Allahku akan memenuhi terus segala apa yang aku perlukan. Allahku memenuhi segala sesuatu apa yang aku perlukan, yang didasarkan Yehova Jireh. Di sanalah Abraham lihat, oh Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan sebagaimana Allah telah menyatakan kemuliaannya atas pribadi Abraham, Allah rindu menyatakan kemuliaannya atas setiap kita. Sementara kita mendengar firman, ayo kita tidak mengeraskan hati. Sementara kita mendengar firman, kita tidak akan tampil menjadi pribadi yang keras kepala. Tapi kita berkata, Tuhan lembutkan hatiku. Dan aku percaya, dan aku mewujudkan itu. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan terwujud seperti yang Kau nyatakan. Kemuliaan demi kemuliaan akan memenuhi setiap kita. Yang dikatakan siapa yang percaya kepada batu hidup itu tidak akan dipermalukan, melainkan hidup dalam kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah. Amin. Saya minta pemain musik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman yang sudah kita dengar, sabda Tuhan yang sudah kita terima, iman yang progresif. Mari kita semua berdoa. Tuhan, tolong aku. Temukan dalam pribadiku iman yang progresif, iman yang terus mau bergerak kepada kemajuan, kepada peningkatan pengenalan kepada Allah lebih lagi. Bukan sekedar hanya sudah tahu dan berhenti, terus berkembang yang menjadi kebenaran yang berpegang teguh oleh kasih, bertumbuh ke arah Dia, Kristus sebagai kepala bagi kita semuanya. Mari kita naikkan nyanyian, hatiku percaya, hatiku percaya. Sementara kita berkata hatiku percaya, Tuhan tolong supaya ditemukan setiap pribadi kami, umat-umat ketebusan-Mu, petang sore hari ini menjadi satu pribadi yang ditemukan Allah, iman yang progresif. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sementara kita tergoda untuk tidak percaya, sementara kita tergoda untuk lebih mempercayai di luar firman Tuhan, pada malam ini kita berseru, ya Tuhan tolong, untuk aku boleh belajar percaya bahwa sungguh firman-Mu iya dan benar. Sementara mungkin kita mendengar banyak hal atas keberadaan hidup kita, semuanya itu negatif yang berakhir dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata semua akan berakhir dan positif. Di tengah-tengah sesuatu yang negatif yang sedang terjadi bagi kita, sementara kita mengimani bahwa di tengah-tengah yang negatif itu akan terjadi sesuatu yang positif. Mari kita berkata, hatiku percaya, aku akan tetap konsen, aku akan tetap berdiri teguh, aku akan tetap bertumbuh di dalam kemajuan imanku lewat pengalaman hidupku melalui firman Allah. Dan kita akan melihat Dia Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhanku, menyediakan kesehatan bagi kita, menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Dialah sumber dari segala sesuatu. Yehova Jireh, Allah yang memelihara, yang menyediakan segalanya. Mari kita serius dan berkata, Tuhan, beri kemampuan untuk aku boleh percaya. Beri kemampuan Tuhan untuk aku ditemukan iman yang progresif, iman yang terus bergerak ke arah kemajuan, seperti yang Tuhan inginkan, untuk kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Hatiku percaya
dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Katakan, hatiku percaya, jaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi saya minta Ibu Kwilan akan pimpin dalam doa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Saya minta Ibu Kwilan, jaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Di dalam hidup kami, bahwa kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan penolong di dalam hidup kami, bahwa kami percaya Tuhan jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik, yang sudah Kau rancangkan yang terbaik dalam hidup kami, dan rancangan-Mu itu tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengalami lembah-lembah kekelaman sekalipun, kami percaya ada gada dan tongkat-Mu yang selalu ada bersama kami, dan kami percaya Tuhan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami Tuhan percaya kami akan melihat selalu Tuhan kemuliaan demi kemuliaan terjadi di dalam hidup kami. Bukan kata orang Tuhan, tetapi kami boleh menikmati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika Tuhan jalan-jalan kami serasa buntu, tetapi kami percaya ada pertolongan tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menopang kami, tangan-Mu yang selalu Tuhan menjadi Tuhan jalan yang terbuka untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang begitu indah untuk kami selalu melangkah Tuhan di dalam jalan kemenangan-Mu, dan kami tidak akan pernah gagal Tuhan. Meskipun serasa berat Tuhan, kami percaya Tuhan tangan-Mu selalu senantiasa bersama kami. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah Tuhan menolong kami, menguatkan hidup kami, dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan lengah, kami tetap berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, untuk kami tetap setia di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Samuel. Tuhan, biarlah Engkau beri kekuatan yang daripada-Mu, untuk senantiasa hamba-Mu ini Tuhan mampu Tuhan membagikan senantiasa firman-firman yang menguatkan, firman-firman yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Oh Tuhan, para jemaat-Mu, Tuhan lindungi, Tuhan berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantu, cucunya, Engkau berkati senantiasa. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Dan kesempatan kita memberikan persembahan, mari kita beri dengan penuh sukacita, serta kesadaran apapun yang dapat kita persembahkan, semua datang dari Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Puji Tuhan, saudara, ada warta gereja, Rebu tetap ada doa, mari kita bergabung bersama kita, bersama-sama, untuk kita menyatukan hati, doa berdasarkan akan sabda firman kebenarannya. Jumat ada ibadah wanita, kali ini ada satu hal yang lain, yaitu ada senam, diharapkan memakai baju olahraga untuk supaya di antara ibu-ibu yang sudah mungkin sibuk setiap hari di dapur atau kesibukan yang lainnya, ada kesempatan untuk bisa olahraga. Kesempatan ini dipakai untuk olahraga, sehat jasmani, sehat rohani, terlebih untuk membangun komunitas di antara wanita, semakin akrab, semakin membangun kebersamaan. Mari kaum wanita bersama-sama datanglah dalam mengikuti acara senam di gereja jam 5 sore. Tentu tidak terlalu lama karena mungkin cukup melelahkan, tapi pakailah momen waktu ini untuk bersama-sama
di tengah-tengah kaum wanita. Hari Sabtu ada pemuda remaja, minggu depan ada pagi dan sore, sekali lagi masing-masing disertai dengan pelayanan anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap semua kehadiran saudara dan setiap persembahan saudara. Terima kasih sekali lagi, berkat Tuhan kiranya melimpah atas kita semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan satu pujian Bapa. Terima kasih, persembahkan syukur kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang senantiasa melimpahkan kebajikan kemurahan-Nya, Allah yang senantiasa memberikan hari depan yang cerah bagi setiap kita semuanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terimalah pujian kami ya Bapa. Terimalah ucapan syukur serta terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Terimalah persembahan hidup ini yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya semuanya itu didapati berkenan kepada Tuhan. Kiranya ibadah yang sudah kami adakan petang sore hari ini semuanya menyukakan Tuhan. Dan kiranya ibadah ini pula keberadaan hidup kami ya Bapa semakin bertumbuh dalam kedewasaan seperti yang Kau mau atas setiap kami. Hari-hari akan kami lalui, hari-hari ke depan kami meyakini hari demi hari yang kami lalui, hari-hari yang dalam penyertaan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau mengarahkan pandangan matamu lebih lagi atas setiap kami dan memberkati setiap kami. Seperti yang tertulis dalam sabdamu, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan melimpahi kita semua dengan penuh damai dan sejahtera. Kekasih Tuhan pulang dan terimalah segala berkat anugerah rahmat yang besar yang terlimpahkan oleh Allah Bapa di sorga dengan limpahnya dalam putranya Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita dalam persekutuan Roh Kudus, ada diam dan tinggal memperlengkapi kita dengan hikmat dan kekuatannya mulai malam ini sampai Maranatha. Ini berkat turun ke atas kita semua dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.